Eropa benar-benar seolah-olah sepenuhnya menyerah pada pandangan AS yang agak gila. Dan sekarang, mungkin dalam upaya untuk menyangkal seberapa besar mereka telah menyerah. Sebagai cara untuk menegaskan agensi mereka, beberapa elit atau pemimpin Eropa ini justru hampir menggandakan narasi tersebut dengan cara yang bahkan AS sendiri sudah tidak lagi lakukan. Anda tadi menyebutkan pandangan François Hollande dan Merkel terkait perjanjian Minsk dan bahwa mereka mengatakan mereka sebenarnya hanya mengikuti saja. Saya tidak yakin akan hal itu. Perasaan saya sendiri, entah bagaimana, adalah bahwa mereka mungkin benar-benar berkomitmen pada perjanjian itu. Tetapi sekarang, mereka telah sampai pada titik di mana mereka tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Benjamin Abelow, penulis buku How the West Brought War to Ukraine, yang sebelumnya sudah saya ulas di kanal ini. Sebenarnya Anda bisa menonton videonya jika mau. Dr. Abelow lulus dari Yale School of Medicine, di mana beliau juga pernah menjadi dosen di bidang kedokteran. Dr. Abelow, selamat datang di acara ini. Terima kasih, Pascal. Welcome to the show. Thank you, Pascal. This youth NRED scored. It's great having you because a couple of months. Senang sekali bisa berbicara dengan Anda di sini. Karena beberapa bulan yang lalu, kita sempat berkomunikasi, dan saya ingin membahas buku Anda. Tapi saat itu Anda mengatakan belum bersedia diwawancarai. Jadi saya pun menulis ulasan tentang buku Anda, yang menurut saya sangat menarik. Buku itu memberikan banyak informasi dalam waktu singkat, bisa dibilang begitu. Anda merangkum banyak sejarah, menjadi bacaan yang sangat bermanfaat. Dan sekarang tegaring stagi di Wolfsreng, saya sulit semut tak es. Obrum but zaben pikin. Very happy about that. What changed your mind? Yeah, my pleasure. Ya, dengan senang hati. Kamu tahu saya kadang-kadang sibuk dengan hal lain dan kesulitan mengikuti semua berita. Saya hanya tidak ingin terlibat dalam wawancara kalau Maya tidak mengikir perkembangan. Saat ini saya cukup mengikuti. Jadi ya, sulit untuk mengikuti semua yang sedang terjadi karena memang sangat banyak, dan banyak di antaranya sangat dramatis. Saya benar-benar memahami perasaan itu. Tapi mari kita bahas bukumu. Apa yang memotivasimu untuk menulisnya? Kamu menulisnya cukup awal sebenarnya pada tahun 2022. Bisakah kamu ceritakan sejarah bukumu? Ya. Maksud saya, ada sedikit sejarah pribadi yang terkait dengan hal ini juga. Saya belajar sejarah Eropa saat kuliah sarjana. Lalu saya bekerja di Washington, D.C. selama beberapa tahun, melakukan pekerjaan edukasi dan lobby tentang kebijakan senjata nuklir. Tapi, kemudian saya memutuskan untuk masuk sekolah kedokteran. Saya mulai belajar kedokteran, dan saya benar-benar beralih sepenuhnya dari dunia geopolitik dan pengendalian senjata. Namun dengan dimulainya perang Ukraina, saya merasa seperti terseret kembali. Dan kebetulan saya punya cukup waktu untuk benar-benar mendalami hal-hal tersebut. Jadi saya melakukannya. Sebenarnya salah satu hal yang memotivasi saya adalah karena saya bisa melihat bahwa risiko perang nuklir itu nyata jika terjadi eskalasi. Dan jika AS atau NATO terlibat langsung dalam konflik dengan Rusia. Jadi saya benar-benar ingin menulis sebuah buku yang menurut pandangan saya dapat menjelaskan isu-isu kunci sejelas mungkin dan juga menyajikannya dalam bentuk yang sangat mudah dibaca dan singkat. Keinginan untuk menerbitkannya dengan cepat juga menjadi motivasi yang kuat. Perang dimulai pada 24 Februari 2022. Saya pertama kali memposting buku tersebut dalam bentuk esai panjang di Medium, dan kemudian dengan sangat cepat mengubahnya menjadi sebuah buku, serta mengatur terjemahan ke dalam bahasa Jerman. Sekarang buku itu sudah tersedia dalam, saya kira, 8 terjemahan berbeda. Buku itu baru saja diterjemahkan ke dalam bahasa Bulgaria, dan di beberapa negara penjualannya sangat baik. Di Italia, Jerman, penjualannya ternyata cukup bagus. Yeah, congratulations to that. You know, this is quite important to Ya,
Selamat atas itu. Anda tahu, sangat penting untuk memiliki esai panjang atau buku pendek, manapun yang Anda anggap sesuai, yang menguraikan masalah-masalah mendasar dari narasi arus utama. Dan saya pikir itulah yang Anda lakukan dengan sangat baik. Juga memberikan sejarah tentang Maidan, dan bagaimana secara politik semuanya meningkat hingga tahun 2022. Menurut Anda, apa hal paling krusial yang hilang dari narasi arus utama? Hal terpenting yang kurang dalam narasi arus utama, saya akan mengatakan hal paling krusial yang sedang terjadi, dan yang saya coba ungkapkan dalam buku saya. Saya memberi judul pengantar buku saya, Bagaimana Narasi Menggerakkan Perang. Jadi saya benar-benar melihat isu utama ini sebagai kesalahpahaman mendasar tentang sifat perang itu sendiri. Artinya, narasi yang salah telah disebarluaskan, dan inilah sebenarnya penyebab utamanya. Jadi menurut saya, bukan sekadar ada sesuatu yang kurang dari narasi arus utama, melainkan narasinya benar-benar terbalik. Anda tahu, Anda menyebutkan saya memiliki gelar di bidang kedokteran. Saya kadang-kadang menyebut bahwa saya memandang situasi ini hanya sebagai salah diagnosis mendasar tentang apa sebenarnya masalahnya. Dan akibatnya, penanganan yang diberikan sama sekali tidak tepat. Sejak awal, perang ini dipahami di arus utama Amerika Serikat dan Eropa, baik secara politik maupun di media, sebagai semacam model Perang Dunia II, model Hitler, model ekspansi wilayah, bukan sebagai model yang lebih berorientasi defensif, di mana Rusia memandang diri mereka berada dalam ancaman dan berusaha membangun zona penyangga, seperti argumen yang dikemukakan oleh Mearsheimer dan yang juga Anda sampaikan. Jadi ini murni salah diagnosis. Dan saya mencoba menyampaikan apa yang menurut saya diagnosis yang benar dalam buku tersebut. Sangat baik bahwa Anda menyoroti hal itu, bahwa Anda benar-benar melihat ini tidak hanya melalui kacamata sejarah, tetapi juga dari sudut pandang medis. Karena ada kecenderungan yang sangat kuat dalam hubungan internasional dan pemikiran keamanan untuk menyamakan segala sesuatu dengan ancaman, bukan? Dan pada premis dasar, oh, jika saya punya senjata dan Anda punya senjata, apa yang terjadi? Bagaimana reaksi psikologis kita? Tapi kita juga bisa melihat ini sebagai masalah medis, bukan? Seperti organisme yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, dengan melakukan itu, dalam arti apa? Lalu, resep apa yang akan Anda berikan? Apa resep yang akan Anda berikan ketika kita sudah memiliki diagnosis yang tepat? Ya, saya juga ingin menambahkan satu hal, yaitu menurut saya, selain apa yang sudah Anda katakan, fokus pada kekerasan, pada senjata, dibandingkan penanganan medis, saya rasa kebanyakan orang juga dengan cepat bisa memahami betapa mudahnya diagnosis medis bisa meleset. Kebanyakan orang pernah mengalami masalah kesehatan. Mereka pernah bertemu berbagai dokter dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda. Ada yang Anda tahu membuat kesalahan bodoh. Ada juga yang sangat pintar, tapi terkesan melakukan kesalahan jujur. Dan Anda tentu menyadari diagnosis yang salah itu sangat mungkin terjadi. Jadi dengan berfokus pada gagasan diagnosis dan pengobatan, ini juga merupakan cara untuk menekankan bahwa ini bukanlah argumen ajaib tentang apa penyebab perang, tentu saja. Kita memang membicarakan apa penyebab perang, tetapi ini juga merupakan cara untuk menekankan betapa mudahnya bahkan orang yang cerdas bisa tersesat. Sama seperti dokter yang cerdas pun bisa benar-benar salah arah dan mengambil jalan yang keliru. Dan saya pikir karena kita semua memiliki pengalaman langsung dengan dunia medis, baik sebagai dokter maupun sebagai pasien yang sering menyaksikan kegagalan dari penyedia layanan mereka, saya merasa sangat berguna untuk memikirkannya dengan cara seperti itu. Resep saya pada dasarnya tidak lebih dari mendapatkan diagnosis yang tepat. Karena begitu Anda memiliki diagnosis yang benar, penanganannya, tanda kutip, akan mengikuti secara logis. Jadi dalam kasus ini, jika kita menyadari bahwa penyebab perang bukanlah agresi bawaan Rusia atau agresi oleh Putin, melainkan merupakan upaya seberbahaya dan sekeras apapun itu,
untuk mengambil tindakan perlindungan dan merespons ancaman yang dirasakan, maka penanganan atau apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut harus dimulai dengan diagnosis yang benar dan kemudian mulai mempertimbangkan kebutuhan keamanan Rusia yang sebenarnya seperti yang dipersepsikan oleh Putin. Jadi menurut saya, itu akan mengikuti secara alami. So it just follows very naturally, I think. Yeah, we are in this sense. Ya, dan Anda tahu, dalam hal ini, setelah 3 tahun, jelas ada dua kubu yang terbentuk terkait bagaimana kita memahami perang ini. Kubu Barat, arus utama memahaminya seperti yang Anda katakan, perang agresi ala Hitler, seperti Perang Dunia Kedua. Begitulah juga cara perang ini digambarkan. Inilah mengapa Tuan Zelensky disamakan dengan Winston Churchill dan semacamnya, yang menurut saya tidak masuk akal, dan orang lain juga menganggapnya tidak masuk akal. Kubu lain, tempat Seito, sebagai Barat Hai, memahami ini sebagai reaksi Rusia dari kebutuhan mengeraisasan. Memang agak serius. Angkul. Never took serious or outrightly ignored, and hence we've never had a moment when they. Dan karena itu, kita tidak pernah benar-benar memiliki momen ketika mereka duduk bersama secara serius dan berkata, "Oke, mari kita selesaikan ancaman keamanan yang Anda rasakan yang berasal dari Ukraina dan meredakan ketegangan, serta memastikan kita memiliki pengaturan keamanan yang konstruktif." Sekarang, pertanyaannya, saya sering menyebut ini sebagai analisis. Kita hidup di dunia dengan dua analisis dan cara memahami dunia yang berbeda. Fengnafiud tudike diagnosis, UNST urban diagnosis ke dalamnya, nemaharmitha diagnosis berbeda ketelsis. Diagnosis different from an analysis. It's probably not. I think I would just call it diagnosis. Mungkin tidak. Menurut saya diagnosis itu hanyalah jenis analisis tertentu. Anda mengambil sekumpulan data, baik data empiris maupun argumen logis atau proses berpikir logis, lalu menerapkannya pada situasi tertentu. Jadi jika seorang dokter melakukan diagnosis, dia pada dasarnya melihat data apa yang tersedia dari pemeriksaan fisik atau dari hasil tes, lalu menganalisisnya menggunakan logika, dan sebagainya. Dan inilah yang menurut saya sedang coba dilakukan orang-orang terkait perang Ukraina. Mereka melihat bukti-bukti yang sebagian diantaranya mencakup sejarah, pernyataan yang tersedia dari Putin dan para pemimpin Barat, lalu mencoba menganalisisnya secara logis. Ya, maksud saya, salah satu hal yang ingin saya tambahkan di sini, yang saya yakin akan kita bahas juga, adalah menurut saya, pertama, sejak buku itu diterbitkan, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa analisis atau interpretasi yang telah kita kemukakan adalah yang benar. Maksud saya, ini benar-benar menjadi jelas. Saya tidak tahu tentang hal ini saat saya menulis buku itu. Tetapi secara harfiah, dalam 24 jam setelah invasi dimulai, kantor Putin menghubungi kantor Zelensky, dan pada dasarnya menawarkan untuk kembali ke status quo antebellum, ke kondisi sebelum perang, dengan imbalan netralitas Ukraina. Dan ini sebenarnya diposting di situs web Zelensky saat ini. Maksud saya, setidaknya itu masih ada terakhir kali saya cek. Jadi semakin banyak bukti, menurut saya, bahwa analisis yang telah kita sampaikan sejak awal adalah yang benar. Namun bahkan saat buku itu terbit, bagi saya sudah jelas bahwa bukti dan data mendukung pandangan ini. Jadi dalam buku saya, dan saya kira di bab 5, saya menyusun komentar-komentar dari Fiona Hill, yang tentu saja dikenal cukup keras. Namun jika Anda melihat isi sebenarnya dari apa yang dia katakan, Anda akan menemukan bahwa dia tampaknya justru membuat argumen bahwa sebenarnya NATO lah yang bertanggung jawab, atau sebagian besar bertanggung jawab. Jadi, dalam bab ini di buku saya menyelaraskan apa yang dia katakan dengan apa yang dikatakan Mearsheimer. Dan saya bilang, mereka menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi pada dasarnya mereka mengatakan hal yang sama. Jadi menurut saya, buktinya sudah cukup jelas sejak awal, dan kemudian semakin jelas seiring kita mendapatkan lebih banyak informasi, misalnya tentang negosiasi Istanbul dan sebagainya, serta apa yang terjadi dengan Boris Johnson dan yang lainnya. Ya, dan bukti yang sangat banyak yang kita miliki tentang keterlibatan langsung para politisi Barat dalam spiral eskalasi
dalam membuat segalanya menjadi lebih buruk alih-alih memperbaikinya. Jadi, dalam arti medis, kita menambahkan lebih banyak racun yang sama ke tubuh politik dari konflik ini. Dan itu hanya membuat segalanya semakin buruk, bukan? Alih-alih menghilangkannya. Ya, benar. Benar. Yes. And in fact, I guess this is where the diagnosis and Dan sebenarnya, saya rasa disinilah analogi diagnosis itu agak tidak tepat. Karena kekuatan Barat pada dasarnya justru ikut berkontribusi terhadap patologi tersebut, bahkan sebelum masalahnya muncul. Setidaknya, kalau kita mau mulai dari 2014, ya mungkin kita sudah terlibat bahkan sebelum itu juga. Maksud saya, kita punya pernyataan publik Victoria Nuland dari 2013 tentang AS yang menggelontorkan 5 miliar untuk promosi demokrasi. Rise Post berdasarkan forward di The New York Times dan The Washington Post bahwa CIA mulai terlibat segera setelah perebutan Crimea. Tapi, Anda tahu, Anda harus bertanya-tanya, apakah CIA memang sudah terlibat sebelum 2014? Dan apakah informasi yang sebenarnya untuk laporan-laporan di The Times dan The Washington Post, banyak dari informasi itu berasal dari Badan Intelijen Barat, dari CIA. Kadang-kadang saya sendiri bertanya-tanya, apa sebenarnya kepentingan CIA tiba-tiba mengungkapkan seberapa aktif mereka sejak 2015? Dan salah satu pemikiran yang terlintas di benak saya adalah bahwa ini adalah apa yang kadang-kadang disebut, atau mungkin disebut sebagai limited hangout, di mana sebuah badan intelijen dengan sengaja mengungkapkan sesuatu yang benar, tetapi mereka melakukannya untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang tidak ingin mereka ungkapkan, yaitu bahwa mereka mungkin sudah terlibat sebelum 2014. Jadi, mention di Statith and Nang, itu under bra, ined behavior Crimea. what happened and to the taking of Crimea. Yeah, because if you look at it, the West. Ya, karena jika Anda melihatnya, pendekatan Barat, arah politik yang diambil, sepenuhnya bertujuan untuk melemahkan satu hal yang sudah lama kita katakan akan meredakan konflik, yaitu netralitas resmi Ukraina, seperti sebelum 2014. Jadi pertama-tama, kita telah melalui perjalanan panjang untuk menyingkirkan netralitas Ukraina. Dan setelah itu hilang, upaya dilakukan agar posisi tersebut tetap dipertahankan dan berlanjut, serta memiliterisasi Ukraina, yang memang terjadi, dan bahkan Angela Merkel, London, dan lainnya mengatakan, itulah tujuan perjanjian Minsk, untuk membeli waktu agar kita bisa mempersenjatai, membangun kekuatan militer di Ukraina. Nah, jika Anda membangun sesuatu, Anda membangunnya untuk digunakan, bukan? Well, if you build something up, you build it in order to use it for something, right? So, and Russia obviously. Jadi Rusia jelas mengatakan, seperti teman-teman, kita benar-benar perlu membicarakan hal ini. Dan Barat selalu berkata, tidak, kita tidak akan membicarakan hal ini. Kalian duduk saja dan diam. Dan pada titik tertentu, itu tidak berhasil lagi. Dan kita bahkan belum membahas Donbas, kan? Dan konflik yang masih berlangsung di sana. Jadi bagaimana hal itu memengaruhi cara kita memandang perang sebagai penyakit, sebagai sebuah malfungsi? Jelas sekali, Barat adalah bagian tak terpisahkan dari konflik ini, tapi juga berpura-pura seolah-olah tidak terlibat, kan? Mereka bukan pihak yang berperang, mereka seolah-olah di luar, padahal sebenarnya mereka bagian dari konflik itu. Dan mereka masih melakukan itu. AS masih berpura-pura sebagai mediator, dan dalam beberapa hal, Rusia juga ikut serta dalam narasi itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah itu masuk akal? With that narrative, how does that make sense to you? Yeah. Well, Ya. Saya pikir ada sesuatu yang menarik dan yang juga saya sendiri pernah alami, dan saya yakin banyak orang lain juga, yaitu sejauh mana apa yang terjadi merupakan upaya sengaja dari kekuatan Barat, terutama AS, untuk menarik Rusia ke dalam konflik. Pada dasarnya memberikan mereka Afghanistan. Maksud saya sudah menonton wawancara luar biasa yang Anda lakukan dengan David Gibbs dari University of Arizona. Saya juga sudah menonton beberapa kuliahnya yang lain dan juga wawancara-wawancara lain. Dan dia pada dasarnya menarik hubungan ini dengan krisis Afghanistan dari tahun berapa itu dimulai ya. Ya, pokoknya dia melihat tulisan-tulisan Brzezinski, di mana jelas bahwa ini adalah upaya untuk menarik Rusia, menarik Uni Soviet ke Afghanistan.
Dan itu tahun 79 kan? Soviet Union into Afghanistan. Yeah, and that was 79, right? The first Afghanistan Yeah, war. 79 I guess is where it Yang pertama, ya tahun 79, sepertinya saat itulah semuanya dimulai. Itu bulan Desember atau semacamnya, tahun 79. Ya, jadi seperti yang kamu tahu, David Gibbs dan yang lainnya berpendapat bahwa ini adalah upaya sengaja untuk menarik Rusia ke dalam konflik. Dan mungkin saja itu benar. Saya sendiri tidak begitu yakin soal itu. Saya juga berpikir mungkin ini lebih merupakan dilema keamanan klasik, di mana kekuatan Barat mengambil tindakan yang mereka anggap defensif, tetapi pihak lain melihatnya sebagai tindakan ofensif, dan hal ini menyebabkan siklus eskalasi. Jadi jika kita mengambil sisi bahwa Barat memang sengaja mencoba menarik Rusia ke dalam konflik, maka menurut saya argumen diagnosisnya menjadi tidak relevan, karena itu berarti ada upaya yang sangat disengaja untuk menciptakan perang, melemahkan kekuatan Rusia. Damas Litzpadat memberi thaling Rusia. to maybe ultimately balkanize Russia. But if we go with an argument that this was Namun jika kita menggunakan argumen bahwa ini sebenarnya adalah dilema keamanan klasik, di mana hal ini didasarkan pada ketakutan terhadap agresi Rusia dan upaya membangun kekuatan di sepanjang perbatasan Rusia sebagai benteng pertahanan, maka saya rasa kita masih bisa bekerja dalam model diagnosis. Kita bisa mengatakan bahwa ada salah diagnosis terhadap niat Rusia, dan kemudian ada upaya untuk mencegah mereka mengambil tindakan agresif. Namun, saya tidak ingin terlalu menekankan model diagnosis pengobatan karena menjadi rumit untuk menentukan di mana model itu berlaku dan di mana tidak. Tapi bagi saya, manfaat utama dari model itu adalah karena ini cara yang sangat sederhana untuk membicarakan situasi tersebut. Dan saya rasa kebanyakan orang bisa memahaminya. Ya. So it's true. It has Itu benar. Ini jelas memiliki kegunaan dalam cara kita berkomunikasi, terutama juga dengan pihak lain. Dan mungkin kita bisa membahas itu lebih lanjut. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa dalam kasus ini, kita memiliki 3 cara untuk memahami apa yang sedang terjadi. Pertama, analogi keamanan klasik atau Perang Dunia Kedua dari pihak lain, di mana ini dipandang sebagai perang agresi. Lalu, kita punya model diagnosis, yang juga sangat dekat dengan model dilema keamanan. Kedua model ini sebenarnya sangat jinak, karena mereka mengasumsikan adanya kesalahpahaman, diagnosis yang salah, sebagai inti dari konflik. Tapi kemudian kita punya yang ketiga, yaitu, tidak, ini adalah tindakan yang disengaja, perang proksi, atau perang koalisi, atau apapun istilah yang ingin Anda gunakan untuk bentuk agresi terhadap Rusia ini, yang sebenarnya juga merupakan cara banyak pemikir Rusia menganalisis situasi ini. Gemächstreismeng Awards, Iftumo Diagnosis, atau Dilema Amansia, Kurt Shumsken Nani Mbrosk, and Mick Gamadlowen is Gemahakland. based Yes. upon the misunderstanding, right? Yes, it does assume that. And then this is why I Ya, brought up memang itu asumsinya. Dan inilah mengapa saya menyebut David Gibbs, yang misalnya, dan dia serta banyak orang lain tentu saja telah membahas hal ini. Saya pikir banyak dari ini bisa bermuara pada, Anda tahu kata diprovokasi. Seperti yang digunakan, setidaknya dalam bahasa Inggris Amerika, kata itu bisa memiliki 2 makna yang berbeda. Pertama, bisa menunjukkan upaya sengaja untuk memprovokasi sesuatu, untuk menciptakan masalah. Makna lain dari kata itu bisa saja bahwa melalui tindakan yang salah arah, hal itu memiliki efek sebagai sebuah provokasi. Jadi sampai batas tertentu, ini tergantung pada bagaimana kita menafsirkan kata tersebut. Perang ini jelas diprovokasi. Pertanyaan yang saya anggap menarik dan terus saya pikirkan adalah, dalam arti apa kata diprovokasi itu tepat? Itu jelas tepat. Tapi apakah itu tepat dalam arti bahwa ini adalah, mari kita sebut, provokasi yang disengaja dan berniat buruk? Uit apin van verifikasur tetepto, it word, and threaten, do harm. And I do that with him to my stepward. And honestly, I go back and forth to some extent on that. Yeah, is it active or is it passive? Apakah ini aktif atau pasif? Dan itu cukup penting. Dan mungkin, Anda tahu, kemungkinan besar sebenarnya keduanya. Karena Anda mungkin akan menemukan orang-orang yang terlibat dalam seluruh drama ini, yang sebenarnya tidak pernah ingin hal itu berjalan ke arah tersebut. Dan Anda mungkin juga akan menemukan orang-orang yang akan berkata, oh ya, kami senang hal ini terjadi seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah campuran dari kedua hal ini. Karena beberapa orang, kita juga tahu, sangat terlibat dalam upaya menyembunyikan apa yang sedang terjadi, bukan?
Termasuk, Anda tahu pada tahun 2014, membagikan kue di Maidan, seperti Victoria Nuland. Dan ini jelas adalah orang-orang yang memiliki visi untuk meningkatkan konflik ini menjadi cara untuk melemahkan Rusia atau mengalahkan Rusia dengan satu cara atau lainnya. I agree with that completely. Ya, saya sepenuhnya setuju dengan itu. Anda tahu, seringkali orang mengajukan pertanyaan seperti, apa yang dimaksudkan oleh AS? Dan ini tentu saja mengimplikasikan semacam model aktor tunggal, seolah-olah kita punya satu AS yang terintegrasi. Padahal saya selalu suka menekankan, untuk memulai, yang sebenarnya cukup jelas, tapi hanya untuk mengatakan terlebih dahulu, tidak ada satu keputusan tunggal dari AS tentang hal ini sejak awal. AS terdiri dari 30 juta atau berapapun jumlah individunya. Banyak di antaranya, bahkan di kalangan elit, dalam ranah kebijakan luar negeri, seperti yang Anda tunjukkan, sangat mudah untuk menemukan orang-orang berbeda dengan motivasi yang berbeda pula. Jadi, mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya tidak ingin memulai perang, tetapi hanya melihat ini sebagai semacam efek pencegahan defensif terhadap Rusia. Nah, jika kita cukup dekat dengan perbatasan mereka dan menempatkan cukup banyak senjata di Ukraina, mereka tidak akan berani melancarkan perang agresif ke Eropa. Mereka akan terhalang. Jadi, mungkin ada orang-orang yang memiliki, bisa dibilang, model tindakan yang agak jinak namun keliru. Lalu, mungkin juga ada orang-orang, mungkin ditebak ke kubu Victoria Nuland. Meskipun snuffring, injustu pru ebis magbiendo grima, nad. Even with her, it's hard to know what's going on in her mind. You have people who really might have wanted to provoke a war. Ada orang-orang yang benar-benar mungkin ingin memprovokasi perang, melakukan sesuatu seperti yang mungkin dicoba atau diinginkan Brzezinski pada tahun 79, menarik Rusia, menarik Uni Soviet ke Afghanistan, yang tampaknya memang demikian, setidaknya dari pihak Brzezinski. Jadi saya pikir poin yang Anda angkat sangat penting dan kadang-kadang terlupakan ketika kita mulai membicarakan aktor tunggal dan kita bolak-balik. Apa motivasi AS? Padahal, sebenarnya kita memiliki badan pengambil keputusan yang sangat kompleks, yang mungkin setuju atau tidak satu sama lain. Namun selama secara umum, mereka menghasilkan arah kebijakan yang sama, maka hasilnya akan tetap sama. Ya, tentu saja. Karena kita punya masalah ini. Dan orang-orang di pihak lain kadang berkata, oh, kalian itu penganut teori konspirasi, karena kalian percaya ada kekuatan jahat yang selalu menginginkan perang itu. Ini konyol. Ini bukan soal kekuatan jahat. Ini hanya cara kerja politik. Hasil dari tindakan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang, yang akhirnya menghasilkan suatu akibat di sisi lain. Dalam hal ini, menurut saya, negara sebenarnya sangat mirip dengan tubuh manusia. Karena kamu dan saya terdiri dari beberapa miliar sel. Tapi kita bukanlah sebuah sel, dan kita tidak bisa berbicara dengan satu sel saja, sel presiden. Lalu sel presiden itu yang memutuskan apa yang terjadi. Bukan begitu cara kerjanya. Jadi, dengan cara seperti ini, bagaimana kamu akan mendekati pengambilan keputusan jika ini adalah hasil dari rangkaian keputusan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja? Ya, menurut saya, sekali lagi, kembali ke pertanyaan tentang apa narasinya atau apa diagnosanya. Salah satu keunggulan dari memfokuskan dan membuat perbedaan yang jelas antara dua model yang berbeda ini adalah, saya tidak yakin itu terlalu penting. Pada akhirnya, apa yang ada di benak pengambil keputusan tertentu, kan? Atau bahkan apakah seseorang menggunakan model negara kesatuan, model aktor rasional kesatuan. Narasi merupakan rekayasa bersengaja sebagai semacam propaganda atau narasi yang benar-benar diutamakan di Aurora. Hasil awal medium remote. Bagaimanapun juga, jika narasinya salah, menurut saya seseorang bisa mendapatkan banyak manfaat hanya dengan menunjukkan bukti bahwa narasi itu salah. Memperlihatkan apa narasi yang benar, lalu menarik implikasi dari apa yang terjadi ketika Anda memiliki narasi yang salah. Jadi menurut saya, ini adalah teka-teki intelektual yang sangat menarik. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Apa motif mereka?
sejauh mana kompleks militer industri terlibat di dalamnya, dan bagaimana caranya. Semua ini sangat menarik, dan saya pikir semuanya berperan. Namun, memang menentukan relatifnya bisa sangat sulit. Tapi pada akhir berikutnya, yang tersisa adalah apa narasi yang disampaikan tentang invasi Rusia. Apakah narasi itu benar, berdasarkan bukti dan logika? Dan jika tidak, narasi apa yang benar? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengakhiri konflik ini? Jadi, dalam beberapa hal, masalahnya justru menjadi lebih rumit ketika kita mencoba melihat semua aktor yang terlibat, mencoba memilah semua kemungkinan. Namun kemudian, dalam beberapa hal, masalah itu menyelesaikan dirinya sendiri dan menjadi lebih sederhana lagi ketika kita akhirnya hanya dihadapkan pada pilihan antara dua narasi yang bisa kita verifikasi dan uji secara independen dengan melihat bukti dan logika. Salah satu contohnya, yang sangat menarik bagi saya, adalah pendekatan langsung Rusia ke Ukraina, benar-benar dalam 24 jam sejak dimulainya perang, yang mengarah pada negosiasi, pertama di Belarus, lalu di Istanbul. Jadi, saya pikir, ketika seseorang berfokus pada bukti dan logika, maka beberapa kompleksitas terkait motivasi yang mendasari tampaknya akan teratasi dengan sendirinya. Ya, masalahnya memang kelihatannya seperti itu. Dan tampaknya begitu kamu memaparkan kebenaran-kebenaran yang tak terbantahkan ini, yang sebenarnya tidak ada yang membantah, maka secara logis kamu akan sampai pada kesimpulan X. Tapi kenyataan pahitnya adalah, jika kamu menganut narasi lain, kamu justru akan mengembangkan penjelasan alternatif, kan? Untuk menjelaskan bagian ini. Kita merasionalisasi fakta-fakta yang tidak nyaman. Kita merasionalisasikannya dalam kerangka yang kita miliki. Itulah sebabnya sangat sulit, hampir mustahil, untuk mengubah kerangka berpikir seseorang dengan cepat. Karena kerangka yang baik dan analisis atau pandangan dunia yang baik selalu memiliki mekanisme internal untuk menyingkirkan kebenaran tak terbayangkan. Ya, itu poin yang bagus. Tidak peduli posisi apa yang dipegang seseorang, orang bisa saja menemukan penjelasan ad hoc untuk menumpuk pada tesis utamanya, sebagai cara untuk mempertahankannya dari serangan lain, dan sebagai upaya untuk menjelaskan berbagai hal. Saya teringat pada buku Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, di mana ia membahas pada dasarnya periode-periode sejarah, melihat bagaimana orang memahami pergerakan planet-planet. Jadi, ia pertama melihat Ptolemy, yang bekerja dalam kerangka geran melingkar murni, model Mesir kuno, Anda tahu, model Hellenistik. Dan ia menjelaskan penyimpangan dari ini melalui proses yang epicycle, yaitu lingkaran yang dibangun di atas lingkaran. Lalu ada gravitasi, yang seperti yang Anda tahu, awalnya menggunakan model Newton. Kemudian model itu pada akhirnya digantikan oleh model Einstein. Masing-masing dari model ini memiliki aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh teorinya, yang kemudian dicoba dijelaskan dengan penjelasan ad hoc yang ditumpuk di atas teori tersebut. Jadi, jika kita menerapkan itu pada apa yang Anda katakan, ya, memang begitu. Masalahnya kadang-kadang adalah orang tidak peduli seberapa cacat tesis dasar mereka. Jika mereka sudah berkomitmen pada itu, cenderung melakukan bias konfirmasi dan mulai mencari hal-hal ad hoc yang bisa mereka tambahkan ke teori mereka untuk menjelaskan hal-hal yang tampaknya bertentangan dengan teori mereka. Ya, dan ini sering terjadi. Dan kamu tahu, salah satu masalahnya adalah ilmu politik dan ekonomi menganggap diri mereka sebagai ilmu sosial. Saya selalu menganggap istilah ini sebagai istilah yang tidak masuk akal. Kita seharusnya bahkan tidak mengkonseptualisasikannya sebagai ilmu, karena ilmu yang benar seperti kedokteran dan ilmu alam memiliki lebih banyak metode untuk menilai apa sebenarnya realitas itu. Ilmuwan sosial tidak memiliki itu. Oleh karena itu, maharus sering asumsi ad hoc. Kita justru ang menyebut sebuah variabel intervening, konsep cerip, untuk menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan model. Lalu kita membuat penjelasan ad hoc untuk menyingkirkan masalah tersebut, agar modelnya tetap berfungsi.
salah satu metodologi terpenting yang dimiliki para ilmuwan alam adalah eksperimen. Anda bisa memotong sebuah bagian, membawanya ke sana, lalu mengulangi proses itu. Dalam ilmu sosial, kita tidak bisa melakukan itu. Kita benar-benar tidak bisa mengulang tahun 2022. Maaf, saya tidak tahu apakah ada pertanyaan di situ. Tapi intinya adalah kita harus mencari cara untuk menguji apakah asumsi itu benar. Dan bagaimana meyakinkan orang lain bahwa, lihat, asumsi yang Anda masukkan ke dalam model Anda sangat cacat. Sehingga kita benar-benar perlu meminta Anda mengubah model tersebut agar bisa menyelesaikan konflik. Ya, saya tidak tahu soal eksperimen. Saya harus memikirkannya lebih jauh. Tidak ada yang langsung terlintas di pikiran untuk sebuah eksperimen. Kita tidak bisa. Tapi, ya benar, tepat. Maksud saya, kamu tidak bisa memulai perang lewat sebuah eksperimen. Kita memang tidak memiliki metodologi. Itu tidak tersedia bagi para sejarawan. Saya cuma tidak ada. Right. Benar. Mungkin saya akan mengatakan begini. Jika kita mengambil populasi yang sedang kita coba, yakinkan tentang pandangan yang benar atau benar. Setiap orang memiliki tingkat komitmen awal yang berbeda terhadap suatu model tertentu. Jadi, jika seseorang benar-benar berkomitmen, sangat terikat secara ideologis pada model Putin adalah Hitler baru, dan mereka secara psikologis sudah terjebak dalam pandangan itu, bahkan telah mendedikasikan kariernya untuk itu, mereka akan mampu seperti tembal halut. Serasitat hemen mustalil githmij ilis kinkamba. Anda tahu, ada ungkapan bahwa sains berkembang satu pemakaman demi satu pemakaman. Maksudnya adalah bahwa ide-ide tertentu, kadang-kadang dari orang-orang yang paling senior di bidangnya, tua akan membahas lapangannya. Dan hanya ketika generasi itu digantikan oleh generasi baru. Jadi, orang-orang yang paling terikat pada model Putin sama dengan Hitler tidak akan mudah diyakinkan. Namun, ada berbagai orang lain yang cenderung ke arah pandangan itu atau yang benar-benar belum memutuskan. Dan saya pikir mereka jauh lebih terbuka terhadap argumen yang dibangun dengan baik, yang terdiri dari bukti dan penalaran yang kuat. Jadi saya rasa kita kadang bisa terlalu pesimis jika membayangkan bahwa semua orang sangat berpegang pada narasi tertentu. Tapi saya pikir jika kita membuka kemungkinan adanya beragam komitmen awal di antara masyarakat, menjadi mungkin untuk meyakinkan sebagian dari mereka. Dan jika kelompok itu menjadi terdidik dengan baik, saya rasa itu bisa sangat membantu mengubah keseimbangan secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini, saya punya optimisme tertentu. Tidak, saya juga percaya demikian. Maksud saya, karena salah satu hal yang juga bisa kita lihat dengan jelas dari mempelajari sejarah adalah bahwa pandangan kita tentang apa yang terjadi pada titik-titik tertentu dalam waktu memang bisa berubah. Dan itulah juga alasan mengapa disiplin sejarah itu ada. Sejarah adalah penilaian ulang yang terus-menerus terhadap apa yang kita yakini, kita ketahui tentang sesuatu, bukan? Dan memang ada perubahan dalam hal itu. Hal yang menyedihkan, tentu saja, adalah bahwa perubahan pandangan ini seringkali terjadi ketika hal tersebut sudah tidak lagi berdampak politik, ketika hanya sejarawan yang peduli. Karena politik adalah seni mengendalikan narasi 6 minggu ke depan. Karena itulah lokomotifnya, sisanya akan mengikuti secara otomatis. Pertanyaan saya, dengan bukumu, juga penilaian yang kamu lakukan dan bukti yang kamu kumpulkan, apakah kamu pernah berhasil berdiskusi mengenai dan ikut tomarasi Putin adalah Hitler ini? Saya rasa begitu. Saya rasa sampai batas tertentu. Saya pikir sekali lagi, untuk orang-orang yang benar-benar berkomitmen secara psikologis, emosional, dan politik, saya tidak terlalu khawatir tentang mereka. Orang-orang yang menurut saya berada sedikit di kelompok itu atau benar-benar terbuka, saya rasa saya mungkin telah berhasil di sana. Dan saya pikir faktanya singkat dan mudah dibaca, tetapi juga cukup substansial. Saya punya 10 halaman catatan akhir juga.
berarti orang bisa mendalaminya jika mau. Salah satu hal yang memberi saya rasa harapan atau hal positif dan membuat saya merasa telah memberikan dampak adalah kadang-kadang membaca beberapa ulasan di Amazon, baik di S maupun dengan menerjemahkan ulasan yang diposting untuk edisi Jerman dan Italia. Orang-orang tampaknya benar-benar mendapatkan sesuatu dari hal itu. Dan dalam beberapa kasus, mereka tampaknya mendapatkan banyak manfaat darinya. Tentu saja, tidak semua orang. Tapi, saya memang berpikir begitu. Bukunya juga laku terjual. Maksud saya, mungkin sudah terjual, saya tidak tahu, sekitar 80.000 eksemplar secara keseluruhan sekarang, di antara berbagai terjemahan. Dan di Swiss ada sebuah publikasi, agak condong ke kanan, bernama Weltwoche, Remachten Megethurthemo the Germalten in Germania, French and Digmalik. Dan bisa mendapat tour eksemplar. They circulated 40,000 copies, and then a philanthropist there actually paid out. Lalu seorang filantropis di sana benar-benar membayar dari kantong pribadinya untuk memproduksi 300.000 eksemplar lagi. Ia mengedarkan itu di Swiss, mengirimkannya melalui pos ke rumah-rumah di Bern dan Zurich. Jadi, beberapa tanggapan yang saya terima, baik secara kuantitatif maupun dalam bentuk ulasan dan sebagainya, memang memberi saya gambaran bahwa ya, ini telah memberikan dampak. Tentu saja, tidak sebanyak yang saya harapkan. Karena jika tidak, perang ini pasti sudah berakhir sejak lama. Dan kematisna katan and institut Z2, ethmar. Maksud saya, penting juga bagi kita untuk menciptakan suara tandingan, bukan? Dan juga menampilkannya. Dan hanya untuk diketahui, Die Weltwoche di Swiss dimiliki oleh seseorang yang merupakan bagian dari pasangan proyek sayap kanan. Tapi saya pernah berkomunikasi dengan orang itu. Saya juga sudah beberapa kali menerbitkan tulisan di media tersebut. Karena orang itu sebenarnya adalah salah satu mercusuar terakhir dari diskusi terbuka dan bebas. Karena meskipun dia berada di kanan, dia masih memiliki banyak penulis dari kiri. Karena dia berkata, saya ingin di surat kabar, saya ada ide-ide yang saling bertentangan dalam satu majalah yang sama, bukan? Ya, saya setuju. Saya sebenarnya cukup terkesan dengan dia, secara pribadi. I was quite impressed with him actually personally. Yeah. I disagree with quite a couple of his Ya, saya tidak setuju dengan cukup banyak pendapat politiknya. Tapi kalau soal penerbitan dan kebebasan berbicara, dia itu, tahu kan, seperti Voltaire zaman dulu. Saya mungkin membenci pendapatmu, tapi saya akan membela hakmu untuk mengungkapkannya. Seperti itu. Jadi ketika kita memikirkan hal ini selama 3 tahun terakhir, saya juga merasa ada semacam pergeseran dalam cara pandang terhadap perang ini, terutama di Amerika Serikat sebenarnya. Menurut saya tampak sangat kukuh. Menurutmu, apa pendapat yang sopan dan diterima saat ini di Amerika Serikat tentang apa sebenarnya tujuan perang ini? Sekali lagi, kembali ke gagasan bahwa memang ada banyak pandangan. Saya tidak tahu apakah seseorang bisa menunjuk pada satu pendapat yang sopan dan diterima. Tapi saya setuju dengan pandangan Anda bahwa opini di dalam AS tampaknya memang sedang berubah. Itu juga yang saya rasakan, entah bagaimana. Dan sekali lagi, Anda tahu, saya sebenarnya tidak melihat data survei. Mungkin beberapa data itu akan mengungkapkan sesuatu, tapi saya belum melihatnya. Tapi hanya dari kontak sehari-hari saya, dari perasaan saya, melihat banyaknya bendera Ukraina di rumah-rumah orang dan di mobil mereka, saya rasa orang-orang yang mendukung Ukraina, setidaknya sebagian dari mereka Anda tahu, yang disebut mendukung Ukraina maksud saya, yang membayangkan mereka mendukung Ukraina dengan mempromosikan perang ini, yang menurut saya justru bukan mendukung Ukraina. Namun orang-orang yang mengibarkan bendera Ukraina dan memiliki pandangan tertentu yang diwakili oleh itu, saya pikir setidaknya sebagian dari mereka mulai tidak terlalu kukuh pada pandangannya. Semakin banyak orang yang mulai muak dengan perang ini, bertanya, kenapa kita menghabiskan begitu banyak uang untuk perang ini? Dan apakah ini benar-benar menguntungkan Ukraina juga?
Jadi menurut saya ada semacam perubahan bertahap. Saya tidak tahu jika kita menganggap distribusi pandangan seperti kurva lonceng. Kurva lonceng itu, menurut saya, sedikit bergeser ke satu sisi dari posisi sebelumnya. Seperti yang Anda katakan, di Eropa, kadang-kadang saya merasa seperti saya tidak terlalu mendalami situasi di Eropa. Tapi dari apa yang saya lihat, itu semacam kegilaan, Anda tahu, dengan banyak pemimpin di sana. Dan Anda tahu, apa yang sebenarnya ada di balik itu sangat sulit untuk diketahui. Saya punya semacam hipotesis bahwa sebagian dari itu mungkin karena setelah cukup lama, di mana para pemain utama Eropa, terutama Prancis dan Jerman, kembali ke masa tahun 2008 dengan penolakan untuk memberikan Ukraine Membership Action Plan oleh para pemimpin Prancis dan Jerman. Memang penolakan mereka lah yang mencegah hal itu. Mencegah George Bush melanjutkan aplikasi keanggotaan tersebut. Apa yang berubahan saat itu? Ketika pada waktu itu, Merkel menyatakan bahwa ia merasa upaya untuk membawa Ukraina menjadi anggota NATO mungkin akan dianggap sebagai tindakan perang oleh Putin. Apa yang berubah antara pandangan itu dan sekarang, di mana semuanya berfokus pada gagasan bahwa Putin adalah Hitler? Menurut saya, entah itu perubahan yang terjadi secara bertahap atau tiba-tiba dalam beberapa hal, memang ada sesuatu yang berubah. Mungkin di bawah Biden, di mana Eropa benar-benar sepenuhnya menyerah pada pandangan AS yang agak tidak masuk akal. Dan sekarang, mungkin sebagai upaya untuk menyangkal seberapa besar mereka telah menyerah, sehingga untuk menegaskan agensi mereka, beberapa elit atau pemimpin Eropa antara Cherny justru semakin membihini Smith, bahkan AS sendiri. Jadi saya tidak tahu apakah saya sudah mengungkapkannya dengan jelas, tapi Anda tahu, Anda tadi menyebutkan pandangan François Hollande dan Merkel terkait perjanjian Minsk, dan bahwa mereka mengatakan mereka sebenarnya hanya mengikuti saja. Saya tidak yakin dengan itu. Perasaan saya sendiri, entah bagaimana, dan tentu saja setiap orang bisa punya pandangan berbeda, dan bahkan bisa mengubah pandangannya soal ini. Perasaan saya sendiri adalah mereka mungkin memang benar-benar berkomitmen pada itu. Tapi kemudian, sampai pada titik di mana sekarang mereka tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Dan mereka tidak akan melakukannya. Ini adalah keputusan yang menguntungkan secara politik, atau secara psikologis, atau secara pribadi bagi mereka untuk sekarang mengatakan bahwa tidak, mereka sebenarnya tidak pernah begitu naif sampai percaya bahwa ini benar-benar bisa berhasil. Maksud saya, bagi saya, tidak masuk akal bahwa mereka bisa begitu terlibat secara aktif, bahwa Steinmeier bisa begitu terlibat dalam merumuskan upaya untuk mengimplementasikan Minsk, jika itu bukan sebuah komitmen yang nyata. Bagi saya, ini tampaknya memang sebuah komitmen yang nyata, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam pola pikir. Dan ini Anda tahu, sekali lagi, saya tidak benar-benar tahu, tapi saya mungkin menunjuk kemungkinan di bawah Biden. Di mana Eropa, di bawah tekanan dari Biden, saya tidak yakin persisnya, entah bagaimana mulai benar-benar mengadopsi pandangan yang berbeda. Ya, tidak, kamu benar. Dan bagus kamu menyoroti hal itu, karena saya sudah berbicara dengan beberapa orang, termasuk seorang jurnalis Jerman, Thomas Fazzi, yang membaca memoir Angela Merkel. Dan dia mengatakan, satu-satunya hal yang benar-benar substansial tentang kebijakan luar negeri yang dia tulis adalah sebenarnya krisis Ukraina dan perkembangannya. Dan kamu bisa merasakan bahwa bahkan jika kamu skeptis terhadap motif aslinya, dan sadar bahwa dia menulis itu untuk, pada dasarnya, menampilkan dirinya sebaik mungkin. Bahkan jika kamu menerapkan itu, kamu melihat bahwa jelas ada niat yang sangat jelas untuk mencoba mencapai situasi yang lebih baik melalui perjanjian Minsk. Jadi mungkin pernyataannya kemudian, bersama dengan Hollande, adalah cara untuk merekontekstualisasi tindakan mereka menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh narasi saat ini di tahun 2022-2023. Karena mereka juga ingin sebagai hamas sebagai vertipe bukan? As being fooled, right? Russia fooled you into Minsk because Russia is the... Rusia membodohi Anda dengan Minsk karena Rusia adalah pihak yang selalu melanggar Minsk. Anda tertipu, bukan?
Dan mereka perlu membela diri dari tuduhan semacam itu. Jadi mungkin Anda benar. Maksud saya, orang Eropa tidak selalu berada di jalur perang seperti ini. Dan mungkin pada suatu titik memang mencoba memperbaikinya. Dan sekarang mereka berada di titik di mana mereka lebih Katolik daripada Paus di Washington, bukan? Dan aneh saja sekarang, orang Eropa selalu seperti dua langkah di belakang apa yang datang dari Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat yang menentukan arah, bukan? Dan saat ini mereka masih dalam mentalitas perang total. Dan masalah bagi saya sebagai orang Eropa adalah bagaimana kita keluar dari situasi itu. Karena kita bisa saja terjebak di dalamnya, melihat kondisinya saat ini. Ya. Tidak. Poin yang baru saja Anda sampaikan dan referensi Anda pada Thomas Fazzi, saya belum membaca biografi itu, tapi sepertinya memang masuk akal untuk menghubungkannya. Dan menurut pandangan saya juga, itu konsisten dengan pandangan Jerman dan Prancis pada tahun 2008, kan? Seperti yang saya katakan, itulah yang benar-benar menentang rencana aksi keanggotaan. Dan Anda tahu, sangat jelas setidaknya dari pihak Jerman, mereka bisa memahami bahwa Putin mungkin benar-benar menganggap upaya untuk membawa Ukraina masuk sebagai tindakan perang. Yang tentu saja sesuai dengan pandangan yang baru saja saya sampaikan, bahwa mereka benar-benar meyakini hal ini. Bahwa dalam perjanjian Minsk, mereka benar-benar mencoba berbicara dari posisi yang otentik untuk membangun hubungan yang lebih damai melalui perjanjian Minsk. Ya, inilah sebabnya. Maksud saya dalam arti tertentu, bagi orang-orang seperti kita, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa kembali ke momen ketika sesuatu seperti Minsk akan memiliki peluang lagi untuk benar-benar meredakan ketegangan? Karena sekarang, kita berada di titik di mana pihak Rusia juga mengatakan, oke, Minsk itu hanya untuk menipu kami, sama seperti upaya diplomatik lainnya yang hanya untuk membeli waktu sebelum melakukan serangan. Persis seperti yang kita lihat dengan Iran, di mana AS menggunakan diplomasi sebagai kedok untuk menyamarkan bahwa mereka sebenarnya sudah mempersiapkan serangan militer, dan kemudian menyerang pada saat yang paling tidak diduga. Ini adalah unsur ketidakpercayaan yang sangat besar, yang mana kekuatan lain di dunia, termasuk Tiongkok, akan bodoh jika mengabaikannya. Bahwa sayangnya begitulah cara Barat menjalankan urusannya. Sekali lagi, isya ada tomen tuwud strepeth pertuan disno. Episakari di menggongres. Again, I don't know if there's a question in there, but can you speak to that? Saya pikir saya akan mengatakan, saya tidak ingat siapa yang pernah saya dengar mengatakan ini. Mungkin itu Anda, mungkin seseorang yang Anda wawancarai, atau Glenn Beeson, saya tidak ingat. Seseorang lain pernah menunjukkan bahwa, Anda tahu, bahkan jika mereka benar-benar mendukung Minsk pada 2014, 2015, dan sekarang mereka bersikap tidak jujur atau munafik dengan mengatakan bahwa mereka tidak mendukungnya. Fakta bahwa mereka sekarang memutarbalikkan pandangan mereka dan memutarbalikkan apa yang mereka pikirkan pada 2014 dan 2015 itu sendiri sangat merusak. Dan itu cenderung menurunkan kredibilitas para pemimpin Barat. Oke, jadi mungkin Anda tahu. Jadi jika mereka berbohong pada 2014 dan 2015, maka mereka benar-benar tidak bisa dipercaya. Dan kemudian Anda tahu, Rusia sama sekali tidak bisa mempercayai mereka. Tapi bahkan, jika mereka mengatakan yang sebenarnya saat itu, tapi sekarang mereka berbohong, maksud saya itu sendiri tidak mendorong adanya kepercayaan terhadap apa yang dikatakan para pemimpin Barat, atau seberapa besar komitmen mereka terhadap kewajiban mereka sebelumnya. Kesimpulan logisnya adalah, Anda tidak bisa mempercayai mereka. Anda tidak bisa, dan memang tidak boleh percaya. Anda tidak bisa begitu saja menutup mata, berjabat tangan, lalu selesai. Bukan. Satu-satunya jalan ke depan mungkin, sekali lagi, adalah memulai dari logika perang dingin. Oke, kita membuat kesepakatan, tapi kesepakatan itu harus bisa diverifikasi. Jika tidak bisa diverifikasi, kita tidak bisa membuatnya, bukan? Dan jika pihak lain tidak mau memasukkan metode verifikasi, spit through widgets then they're dishonest about it.
Yeah, I agree with that. Ya, I mean, ya. Saya setuju dengan I think itu. the one thing I might Maksud saya, satu hal yang mungkin akan saya ungkapkan sedikit berbeda adalah bahwa dalam kebanyakan kasus, mungkin ada situasi di mana kepercayaan sudah cukup sehingga verifikasi bahkan tidak diperlukan. Tetapi menurut saya secara umum, bahkan dalam hubungan yang lebih saling percaya, ungkapan percaya tapi verifikasi biasanya tetap berlaku. Jadi itu tentu saja bisa diterapkan pada situasi dengan ketidakpercayaan mendasar. Kepentingan bersama untuk mencegah perang nuklir misalnya bisa menghasilkan perjian pengendalian senjata yang dapat diverifikasi. Ya, saya tetap optimis. So, I'm hopeful. I mean, I have to say with Trump. Maksud saya harus mengatakan, dengan Trump, Anda tahu, ketika dia pertama kali menjabat, terlepas dari apapun pendapat saya secara pribadi tentang dirinya, pandangan dia tentang perang yang dia ungkapkan secara terbuka jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita dengar dari Biden. Dan saya cukup optimis saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, dan kita semakin melihat bahwa dia tampaknya tidak memiliki integritas, kapasitas intelektual, atau landasan filosofis yang memungkinkannya untuk konsisten dengan beberapa pernyataan awalnya. Saya rasa mungkin pada awalnya, Putin benar-benar berpikir bahwa kita bisa memiliki hubungan yang jauh lebih penuh kepercayaan di bawah kepemimpinan orang ini. Tapi sekarang saya rasa hal itu mungkin sudah disia-siakan. Apakah benar-benar sudah hilang sepenuhnya atau belum? Saya tidak tahu. Maksud saya, kadang-kadang hal ini diungkapkan dengan pertanyaan, apakah sekarang ini menjadi perangnya Trump? Apakah dia sekarang sudah mengambil alih, mengendalikan perang ini, dan memikul tanggung jawabnya? Anda mengerti maksud saya? Dan sejauh mana dia sudah melakukannya, saya rasa kemauan Rusia untuk berkompromi dalam bentuk apapun semakin berkurang secara signifikan. Namun jika dia belum sepenuhnya mengambil alih dan menjadikan ini perangnya, saya berharap Rusia masih bisa memiliki sedikit kendali. Tahu, ada sedikit kepercayaan dalam sebuah kesepakatan, dan tidak harus melihat ini hanya sebagai sesuatu yang akan diselesaikan di medan perang, yang mungkin memang sudah terjadi sekarang. Saya tidak tahu. Maksud saya, ada orang-orang yang memikirkan hal ini lebih dalam daripada saya. Tapi saya tetap merasa tidak yakin tentang banyak hal ini. I remain uncertain about a lot of these issues. I'm slightly optimistic on this front. Saya agak optimis dalam hal ini, karena orang-orang Rusia sebenarnya sangat-sangat kompeten. Saya pernah berbicara dengan salah satu pakar hubungan luar negeri mereka, Andrei. Saya lupa nama belakangnya, nanti saya cari. Dia mengatakan, 3 bulan setelah Trump menjabat, bahwa inti dari permainan di Rusia saat itu adalah manajemen ekspektasi. Karena semua hal yang dikatakan Tuan Trump membuat banyak orang Rusia percaya bahwa mungkin kita bisa keluar dari situasi ini sekarang. Tapi dia bilang, pengalaman selama beberapa dekade ada kedutaan bahwa menunjukkan ada kekecisan. Jadi kita perlu menurunkan ekspektasi kita. Dan saya rasa mereka memang mendekatinya seperti itu sejak awal. Karena sekali lagi, satu hal, lompatan keyakinan yang diminta AS kepada Rusia adalah melakukan gencatan senjata terlebih dahulu, bukan? Gencatan senjata dulu, baru negosiasi. Rusia mengatakan tidak, negosiasi dilakukan sementara ini masih berlangsung. Dan Rusia tetap pada posisi itu. Ada pertanyaan apakah Putin akan memberikan itu atau tidak, dan ternyata tidak. Dan tentu saja, Barat sekarang mengatakan ini adalah bukti ketidakjujurannya dan sebagainya. Maksud saya, sekali lagi, saya rasa ini adalah salah tafsir terhadap apa yang sebenarnya terjadi. I mean, this whole ceasefire business. Ya. Maksud saya, semua urusan gencatan senjata ini, maaf, saya sedang duduk di salah satu kursi putar ini. Kursinya terus berputar dan miring. Ya, saya setuju denganmu bahwa itu adalah salah tafsir. Saya pikir, kamu tahu, ini salah satu situasi di mana peristiwa terjadi begitu cepat dan begitu banyak pernyataan baru yang muncul. Seingat saya, Lavrov sebenarnya cukup jelas saat itu bahwa, kamu tahu, diskusi awal tentang gencatan senjata ini adalah kami bersedia memulai dengan gencatan senjata. Kami bersedia gencatan senjata, tapi bertuahada kaitan dengan proses kudus pemaning emergency memang ikut infring. Security concerns are also being addressed.
Dan masalah sebenarnya berkaitan dengan fakta bahwa gencatan senjata tanpa syarat ini, seperti yang disebut-sebut, memang benar-benar tanpa syarat. Gencatan senjata ini tidak dikaitkan dengan upaya serius untuk mulai membahas kekhawatiran keamanan Rusia. Dan tentu saja, hal ini membuka peluang bagi misalnya pasukan Ukraina untuk beristirahat dan memulihkan diri, melakukan pengadaan kembali senjata, mungkin memperkuat pertahanan, atau meningkatkan keterlibatan pasukan atau penasihat Eropa, atau memperkuat persenjataan Ukraina. Jadi menurut saya, apa yang bisa saya katakan? Saya bukan berada di posisi siapapun di sini, tapi bagi saya, tampaknya sangat masuk akal jika mereka menolak hal itu, jika tidak ada upaya awal untuk menangani kekhawatiran mendasar mereka. Maksud saya, apa yang sebenarnya mereka dapatkan jika tidak begitu? Yang mereka lakukan hanyalah kehilangan sebagian pengaruh mereka. Jadi maksud saya, satu hal yang masih membuat saya, kamu tahu, saya tidak ingin menggunakan kata optimisme, karena saya tidak optimis. Kalaupun ada, saya lebih cenderung pesimis. Tapi, kamu tahu, satu hal yang membuat saya menjadi seorang pesimis yang masih punya harapan, atau yang sedikit mengurangi pesimisme saya, adalah kenyataan bahwa saya benar-benar berpikir bahwa Putin, apapun pendapat orang tentang dirinya, adalah pemain yang cukup rasional dalam banyak hal, dan memang rasional bagi Rusia sejauh mungkin untuk membangun hubungan yang stabil, tentu saja dengan AS, juga dengan Eropa mungkin, dan juga dengan Ukraina. Maksud saya, setidaknya ini merupakan pengurasan sumber daya yang terus-menerus jika harus mengambil alih Ukraina. Harus membangun semacam pendudukan, harus terus-menerus mengalihkan sumber daya dari ekonomi sipil domestik ke ekonomi militer. Maksud saya, ini adalah argumen yang sama untuk Eropa. Eropa tampaknya tidak mampu mempertimbangkan kemungkinan bahwa hal ini bahkan aman atau mungkin dilakukan. Saya berharap Putin yang lebih rasionalis benar-benar bisa mempertimbangkan hal ini dan bahwa ini akan memberikan semacam dasar untuk mencapai kompromi tertentu. Bukan kompromi yang sepenuhnya saling percaya, tetapi bahwa dia dan Rusia memiliki banyak insentif untuk mencoba menyelesaikan ini tanpa konflik yang berkelanjutan. Dan di sisi lain, saya memang percaya bahwa pada titik di mana Rusia berada sekarang, ada penerimaan bahwa mungkin hubungan kerja dengan AS adalah hubungan di mana pertumpahan darah masih menjadi bagiannya. Meskipun terdengar aneh, Anda memiliki pemahaman kerja tentang bagaimana politik global kemudian bergerak maju. Tapi sayangnya, konflik proksi adalah bagian dari itu. Ya, itu sangat mungkin. Ya, tentu saja. Semua hal ini mungkin terjadi. Memang begitu. Dan saya sangat berterima kasih atas diskusi ini dan atas waktu yang Anda luangkan, karena ini benar-benar membantu sesekali untuk mencoba merekonseptualisasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Benjamin, orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tentu saja harus mendapatkan bukumu. Tapi apakah ada tempat lain di mana kamu menerbitkan pembaruan dan sebagainya? Saat ini, sebenarnya tidak. Jika orang pergi ke medium.com lalu mencari nama saya di sana, Anda bisa menemukan, pertama, salah satu hal yang saya lakukan untuk beberapa waktu adalah memposting banyak tautan dengan sedikit analisis, tapi saya juga punya sejumlah tulisan khusus tentang topik tertentu. Jadi saya punya tulisan yang cukup terfokus di sana tentang Nord Stream, tentang pengeboman Nord Stream 2, di mana saya membahas alasan saya berpikir bahwa meskipun Seymour Hersh salah dalam laporan awalnya, mengapa ini adalah tindakan AS, tindakan Amerika Serikat. Jadi bagaimanapun juga, tidak, saya sebenarnya punya buku itu. Anda tahu, beberapa orang mendorong saya untuk menulis semacam pengantar panjang untuk buku itu. Anda tahu, dengan pembaruan-pembaruan terbaru. Saya sudah mempertimbangkan, Anda tahu, untuk mulai menulis beberapa hal lagi, tapi saat ini, saya belum melakukannya. Orang-orang bisa menemukan beberapa video yang pernah saya buat hanya dengan mencari nama saya, tapi menurut saya buku itu benar-benar hal utama yang bisa saya tawarkan. Dan meskipun buku itu ditulis cukup awal, saya rasa banyak analisis di dalamnya yang masih sangat relevan dan disajikan dengan cara yang berguna
dan ringkas. Jadi, intinya, saya set mempromosikan buku saya sendiri di sini. Lebih layak bisa saya tanda saat ini. That's pretty much what I have to offer at this moment. Sang deal, dan saya akan mencustowo tentang ke bukumu, juga file PDF-nya, dan sebagainya. Oh, yes. Again. Oh ya, benar-benar. Izinkan saya menyebutkan, maksud saya, Anda sudah memposting ini, saya rasa, saat Anda melakukan ulasan Anda. Saya sangat senang. Saya memiliki hak cipta, saya memiliki kendali atas hak untuk edisi bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis. Dan untuk yang itu, saya membuat PDF buku tersebut tersedia secara gratis. Untuk yang lain, Italia, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Denmark, Belanda, saya tidak memiliki kendali atasnya dan tidak bisa menawarkannya secara gratis. Pemap untuk edisi Jerman, Prancis, dan Inggris, Venerawa, dan saya untuk Bergens, Albais. I'm happy to circulate those freely. And the links will be in the description. Dan tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Silakan unduh, itu membantu untuk mendapatkan diagnosis yang lebih baik. Lalu mari kita bahas bersama, juga dengan pihak lain. Benjamin Abello, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih Pascal. Senang sekali, P. Thanks, Pascal. It's a pleasure.